Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi kita mengalami mahal. Namun apa yang gempa pada umumnya diawali oleh gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Gempa mengalami penguatan atau amplifikasi, sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah ataupun terjadi dengan air poli biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan apapun yang berada di atasnya, baik itu kalau bisa batu di atasnya ataupun bangunan yang akhirnya memperoleh ini dari pada fondasi bangunan. Oke, karena kita udah lihat tadi penjelasan video singkatnya, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama tuh aktivitas tektonik. Penyebab gempa bumi yang pertama adalah tektonik. Nah, aktivitas tektonik ini merujuk pada pergerakan mendadak antara lempeng tektonik dengan kekuatan yang bisa bervariasi dari kecil hingga besar. Aktivitas tektonik ini menyebabkan gempa bumi tektonik yang sering mengakibatkan kerusakan atau bencana alam. Aktivitas meteor juga menjadi salah satu penyebab gempa bumi yang dikenal sebagai gempa bumi permukaan. Gempa bumi tipe ini terjadi ketika meteor atau asteroid jatuh ke permukaan bumi. Selanjutnya ada aktivitas pertambangan. Gempa bumi runtuhan merupakan jenis gempa yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan atau daerah kapur. Gempa bumi semacam ini jarang terjadi dan bersifat lokal. Selanjutnya ada aktivitas antropogenik. Gempa bumi buatan adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti ledakan di langit, uji nuklir, atau bahkan pengeboran. Baik, selanjutnya itu adalah aktivitas vulkanik. Gempa bumi vulkanik disebabkan oleh aktivitas magma di dalam gunung berapi. Biasanya terjadi sebelum terjadi letusan gunung berapi. Ketika aktivitas gunung berapi meningkat, gempa bumi seringkali terjadi sebelum ledakan gunung berapi terjadi. Gempa bumi vulkanik biasanya hanya dirasakan di sekitar gunung berapi tersebut. Jadi, jika dibandingkan dengan gempa vulkanik dan juga gempa tektonik, yang pastinya untuk bencana yang lebih besar itu adalah pada gempa tektonik. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh terjadinya gempa. Seperti yang sudah dibahas oleh presentasi yang pertama dari kelompok lainnya, bahwa gempa Aceh yang terjadi pada tahun 2004 itu tuh akibat interaksi lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia. Ini termasuk ke akibat dari gempa tektonik. Terus yang kedua, gempa bumi itu terjadi di Amerika Serikat. Pemicunya karena meteor yang melintas di Michigan. Gempa berkualitas 2 magnitudo ini memang tak dirasakan manusia, terjadi pada pukul 20.09 setempat. Tapi untuk gempa yang berakibatkan oleh meteor ini tuh belum terjadi di Indonesia, makanya kita mencontohkannya di Amerika Serikat. Lalu untuk yang ketiga, gempa bumi Newcastle tahun 1949 disebabkan oleh penambangan batubara dalam wilayah tersebut. Tetapi untuk kasus di wilayah batubara juga jarang ditemukan, seperti halnya yang nomor 2. Lalu nomor 4, gempa Pohang Korea Selatan tahun 2017 berkekuatan 5-4 skala
gempa. Jadi untuk yang contoh keempat ini tuh disebabkan oleh aktivitas manusia. Dan yang terakhir karena adanya vulkanik, yaitu tuh contohnya erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menyebabkan kerusakan pada 291 rumah warga. Letusan ini juga menyebabkan banyak gempa vulkanik. Nah, kesimpulannya, gempa bumi dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari aktivitas alamiah hingga perbuatan manusia. Adapun dampak yang diakibatkan mulai dari kerusakan